Pendidikan arsitek itu melatih kita dikritik. Asik. Jadi sebenarnya saya itu dari sejak mahasiswa Terbiasa banget. dibully dosen itu, tapi dibulinya intelek Iya, ya. iya pasti ya. Itu udah biasa. Keseharian lah ya demi kebaikan. Sampai sarkas istilahnya. Nih saya kasih koin dari dosen ya. Buat apa? Telepon ibu kamu, bilang kamu mundur dari arsitektur. Sampai segitunya. Harus segitu. Sebenarnya yang mau belajar saya, cuman saya jadi sarana untuk orang-orang yang mau nonton gitu ya. Apa yang Mau mau jadi saya gubernur. No. Lebih saya ngikutin Kang Emil kan udah lama banget dari 2010 lah. Setidaknya saya mulai mengenali gitu Kang Emil gitu. Yang Indonesia Kita udah mulai? Ya udah lanjut aja nih ngobrol langsung aja. Gitu, Jadi nggak ada opening awes jalan. Indonesia Berkebun. Lalu kenapa saya pilih di sini tuh? Saya ingat banget Kang Emil bilang bahwa alam itu membuat kita lebih bahagia. Stress release terjadi. Ya, itu ilmiah memang. Nah itu yang tadi kan mau di atas. Karena pohon itu kan dia menghasilkan oksigen. Ya. Dia kalau nggak ada pohon, nggak ada produksi oksigen karena si CO2-nya kan diserap oleh hijaunya pohon, dikeluarkan dalam bentuk pabrik oksigen. Gitu. Makanya ada teori nebang satu pohon sama dengan membunuh 3 manusia. Gitu. Ya, persis. Dan karena oksigen berlimpah, maka adrenalin kan turun. Makanya kalau stres berantem, Ke pohon aja lah. cari pohon. Peluk pohon. Dibanding peluk beton. Itu salah satu itu Indonesia Berkebun ya waktu itu. Dan saya ikutin Kang Emil kan 2009. ya 2009, 2010, 2011 lalu muncul ke wali kota. Itu kan bagian yang lain juga. Tapi tetap tuh legacy itu masih jalan ya. Saya baru tersadar apa yang diomongin Kang Emil 10 tahun lalu, bahkan 11 tahun lalu, sekarang kejadian semua. Bagaimana orang kembali ke alam, mendapat kegembiraan ketika menanam, lalu menemukan ruang-ruang publik yang orang bisa berpartisipasi. Dan yang terngiang-ngiang di saya itu menyelesaikan persoalan kota itu adalah bagian dari kita mengantisipasi masa depan. Karena orang nanti akan hidup di kota, dan kalau kota nggak selesai ya. Jadi contoh ya, COVID ini kan memaksa. Jadi ada fenomena memaksa. Orang tidak mau tapi dipaksa. Tidak mau tatap muka sekolah, dipaksa digital. Makanya sekarang si sosialita yang tadinya biasanya foto IG-nya hanya di mall, di gym, sekarang tiba-tiba hiking, tiba-tiba trekking, tiba-tiba sepedahan gitu kan. Which is good kan, ada transformasi itu keterpaksaan. Ibu saya usia 81 tahun. Bu Cucu ya? Main digital sekarang kan buat ngecek saya, ngirim foto, ngasih emoticon, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tapi karena oleh COVID dipaksa. Nah, dan saya menyadari sebenarnya mungkin COVID juga adalah peringatan lah ya. Mungkin selama ini kita terlalu mengeksploitasi alam melebihi kapasitasnya. Sementara kan dugaan COVID kan ada lompatan dari binatang, di mana lompatan itu karena dikonsumsi oleh manusia seharusnya tidak dikonsumsi. Saya orang Muslim, di Muslim kan ada batas-batas bahwa tidak semuanya bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Itu mungkin peringatan. Konsekuensinya kan mahal sekali, lahir batin, kematian. Nah jadi kembali ke alam bagi saya memang sudah harus jadi sebuah gaya hidup baru gitu. Dan sekarang juga pariwisata yang paling aman adalah ke alam karena ada jaga jarak, sepedahan jaga jarak, kebetulan motor juga jaga jarak. Ya. Nah itu menurut saya sisi baik lah dari pandemi ini. Dan pandemi ini akan panjang, seperti flu dia tidak akan hilang. Yang ada kita tidak sepanik pada saat kita belum paham. Tapi kalau dibilang menjadi nol, saya nggak yakin. Ya. Tapi bahwa kita akan hidup dengan cara baru, kasusnya lebih terkendali tapi tidak hilang, persis flu, saya kira itu yang akan menemani kita seterusnya. Keyakinan saya. Ya. 9 bulan ini kira-kira membentuk perilaku baru nggak menurut Kang Emil? Dari publik
yang dipaksa melakukan sesuatu karena ancaman akan keselamatan hidupnya? Jadi dalam merespon pandemi ya, ada 3 tipe orang. Satu, denial, menganggap ini konspirasi, menolak. Dan itu masih ada setelah 1 tahun mau lewat kan. Yang kedua, menerima tapi tidak mau adaptasi. Jadi iya ada COVID tapi nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan. Nah, kita berharap yang ketiga, dia menerima, move on, dan dia beradaptasi tadi. Nah, perilaku itu menurut saya masih berproses ya. Bertambah dengan dinamika digital, berita bohong, hoax, apa kan selalu mengiringi perjalanan ini. Kita kan mencatat ada lebih dari 10.000 berita bohong terkait COVID ya. Nah, termasuk sekarang urusan vaksin. Saya bilang kalau COVID ini selesainya 2. Kalau orang sakit sembuh oleh obat, orang sehat imun oleh vaksin. Nah, itulah kenapa saya jadi relawan juga, karena saya tahu pasti akan dipertanyakan. Dan sebulan ini pertanyaan ke saya banyak sekali. Pak Gub, gimana rasanya? Apa dampaknya? Apa berubah jadi hijau atau jadi Spider-Man? Berubah jadi muscle man. Jadi saya bilang, cuma 2 perubahan terhadap tubuh saya. Cuman pegel doang pas disuntik. Kedua, ngantuk aja 3 hari pertama. Setelah itu nggak ada bengkak, nggak ada demam, nggak ada perubahan, macam-macam. Jadi kalau ada orang bertanya, efek atau dampak, tanya ke saya. Saya A1. Jadi jangan nanya ke yang lain-lain, ke orang yang sudah disuntik, kira-kira gitu. Jadi dari 3 tipe itu, menurut Kang Emil yang ideal kan yang ketiga nih. Betul. Orang mengetahui bahwa itu ada, lalu dia beradaptasi. Dan proses untuk menuju itu kan tahapannya panjang nih, karena nggak semua hal bisa dicapai dalam waktu yang singkat ya. Iya, karena dipaksa tadi. Jadi prosesnya itu bukan transisi, makanya istilahnya disrupsi. Jadi lagi comfort zone, lagi enak-enak, gitu ya? jedak, suruh pindah, itu kan orang kaget, orang nggak percaya, masih banyak. Dalam hidup Kang Emil menghadapi situasi-situasi kayak gini, pernah? Saya masuk politik belajar untuk tidak kagetan. Jadi istri saya bilang, kalau dulu mah ekspresif banget, tiap ada dapat apa tuh kan loncat-loncat gitu ya. Kok sekarang ya karena terlalu banyak breaking news ya. Ya udah jadi nggak mengejutkan lagi. Jadi si tubuh mengabsorb berita-berita itu tidak dengan reaksi berlebihan lagi gitu. Nggak ada. Jadi euforia levelnya udah turun. Lebih kalem. Lebih kalem, lebih bijak, belajar di politik. Apapun yang kita lakukan kan orang pasti ngomongin ya. Tidak mungkin tidak diomongin, ini harus saya terima gitu. Belajar bahwa dengan politik punya hater otomatis gitu. Kenal juga enggak, bikin dosa juga enggak. Tapi karena dia tidak suka dengan partai misalkan yang ngusung saya, maka apapun yang saya lakukan pasti negatif. Kalah. Nah, hal-hal begitu menyertai perubahan terhadap psikologi saya tentunya kan. Tapi yang tidak berubah adalah satu, saya meyakini saya orang pekerja keras. Saya tiap hari kalau diam justru malah nggak enak badan tuh ya. Berarti kedua, tingkat kesabaran itu mungkin bertambah. Lebih baik. Tidak reaktif. Posting pun misalkan sekarang jauh lebih bijak lah. Dulu kadang-kadang impulsif, sekarang sudah lebih termanage. Kemudian menyadari bahwa masyarakat bercermin ke saya. Jadi to be a perfect person itu luar biasa berat. Karena saya kadang berarti tidak bisa menampilkan sisi liarnya lagi kan, yang selama ini naturnya manusia kan punya 2 sisi. Ada sisi yang melelahkan juga sih. Tapi kalau masyarakatnya sebenarnya juga menerima juga bahwa kita bisa nggak perfect. Itulah kenapa dalam keseharian saya tidak 100% posting kedinasan gitu, karena pasti membosankan. Makanya posting anak saya yang baru kan, Arka. Berapa bulan? Dia lahir 28 Februari, jadi tahun depan. Tahun ya. Jadi saya bilang dari 90% berita buruk,
2020 akan saya ingat sebagai tahun yang bahagia juga karena saya bertemu dengan anak saya. Itu bagian dari mungkin juga stress release Kang Emil juga. Iya, jadi boneka hidup lah ya. Kalau Menyenangkan. dengan melihat itu keruwetan tuh hilang lah kira-kira begitu. Karena anak polos ya, baik. Ya. Jadi sisi-sisi baik itu saya mencatat juga terjadi di banyak orang, Kang. Orang lebih sabar, orang lebih bijak menghadapi situasi, nggak panikan, nggak euforia berlebihan. Tapi yang saya mau tanya yang soal kerja keras Kang Emil itu. Kang Emil kan dari awal selalu melihat sebuah persoalan, lalu pengen banget menyelesaikan persoalan. Ada solusi yang harus diraih dengan kapasiti Kang Emil sebagai seorang arsitek. Sebenarnya itu karena edukasi, Kang. Jadi pendidikan arsitek saya itu melatih problem solving setiap hari. Tanahnya miring, tanahnya sempit, tanahnya tidak ideal, budgetnya tidak ada, tapi harus keren. Itu kan sebenarnya problem solving. Ya. Karena yang ideal tuh budget tidak terbatas, lahan datar, bangunan kan enggak, ternyata ada kendala-kendala. Ya. Klien uangnya terbatas, klien pemahamannya tidak progresif. Hal-hal begitu rutinitas, satu itu. Dua, pendidikan arsitek itu melatih kita dikritik. Jadi sebenarnya saya itu dari sejak mahasiswa terbiasa banget dibully dosen itu, tapi dibulinya intelek ya. Iya, pasti ya. Itu udah biasa. Keseharian lah ya demi kebaikan. Sampai sarkas istilahnya. Nih saya kasih koin dari dosen ya. Buat apa? Telepon ibu kamu, bilang kamu mundur dari arsitektur. Sampai segitunya. Segitu. Nah, jadi mental udah terbiasa. Kedua, problem solving jadi budaya. Pas bergeser ke dunia pelayanan publik, wali kota, gubernur, itu kena semua yang datang itu ke otak saya itu problem. Jadi otak saya ini kalau dibedah memorinya, isinya, inputnya adalah Pak minta petunjuk, Pak mohon keputusan, Pak ada krisis, Pak ada bencana, Pak ini gimana dan sebagainya. Terus orang kan mesin saya yang berproses kan untuk ya ke kiri, ya laksanakan, ini berhenti, ini potong, ini apa gitu. Nah proses itu kita sebut design thinking, kira-kira gitu ya. Betul. Nah design thinking itulah yang membedakan saya mungkin ya dengan beberapa pemimpin lainnya. Saya berorientasi pada hasil. Saya nggak bisa ngomongin politik hanya sekadar proses. Makanya saya senang hal yang terlihat. Nah itu bedanya. Visual juga ya. Visual, ya. Bung Karno itu dididik juga begitu. Visual. Ya. Maka Bung Karno selain politik Trisakti, politik kebangsaan, kan melahirkan Monas, melahirkan sebagai simbol kebangkitan, melahirkan Hotel Indonesia, bahwa kita juga bisa modern, melahirkan Istiqlal, masjid terbesar pada zamannya, melahirkan Semanggi, dulu Senayan, sekarang GBK kan. Dan patung-patung yang ada di Jakarta itu kan juga Pak Edi itu juga. Sebenarnya agak mirip dari sisi politik ruang istilah saya. Oh, politik ruang. Jadi apapun posisi saya, berarti saya bikin trotoar lebih bagus, taman lebih banyak, kan begitu ya. Kalau sekarang destinasi pariwisata karena levelnya gubernur. Dan menurut saya itu penting, karena saya keyakinan rakyat itu mengingat apa yang dia lihat. Kalau ngomongin IPM, saya harus nerangin dulu, kita harus seminar dulu, maaf ya. Ngomongin indeks ini, stunting apa, itu hanya di seminar. Tapi sekali lagi orang mengingat rakyat biasa apa-apa pasar jadi keren dan rapih gitu kan. Ruang publik bisa difungsikan. Ruang publik, jalan jadi mulus itu. Maka legacy saya seimbangkan ke sana. Itu sebuah gaya saya dalam memimpin, kira-kira begitu. Bahwa harus ada produk hasil yang terlihat. Kan untuk menyelesaikan banyak persoalan itu Kang Emil juga mungkin nggak bisa lakukan sendiri, dan Kang Emil sering menyebut soal kolaborasi, networking, mengembangkan simpul-simpul yang sebenarnya punya kekuatan. Dan ketika sebelum jadi wali kota kan Kang Emil membuat Bandung itu terkoneksi ya, dan itu di kota-kota lain juga ditumbuh. Nah ketika menjadi pejabat publik, peran-peran itu didorong atau? Didorong, teorinya kan pentahelix, A, B, C, G, M. Akademisi, bisnis, komunitas, government, media kan. Maka
waktu saya jadi pemerintah, semua ini Ada dalam satu ada dalam paket itu ya. Nah, tapi bentuknya membuat gugus tugas kira-kira begitu. Oke, pesawat yang Tiap 10 menit. kemarin sama Bu Susi juga bentar-bentar begini. Oke. Jadi gugus tugas itu nanti Jadi saya punya tim penasihat gubernur namanya TAP, tim akselerasi pembangunan. Ya. Kemudian dinas-dinas saya minta punya penasehat juga dari komunitas, pebisnis, dan akademisi, supaya mereka di-challenge oleh civil society apakah keputusannya itu sesuai atau tidak gitu. Tapi orang yang tidak paham dengan teori kolaborasi menganggap, oh ini ruang KKN katanya begitu. Saya bilang orang yang saya pilih itu punya 2 kriteria. Dia punya kapasitas, dia punya chemistry. Banyak orang pinter, tapi kan nggak bisa kerja sama gubernur, ngomong nggak nyambung. Kalau KKN itu dia punya chemistry, tapi nggak ada kapasitas. Jadi kadang-kadang hal itu kurang dipahami, sehingga seringkali jadi sorotan bahwa ini tim sesnya Pak Ridwan Kamil gabung, ya itu karena ada chemistry dan dia punya kapasitas. Kan tidak semua tim ses juga saya tarik, karena tidak ada kapasitas. Nah itu contoh kolaborasi yang masuk ke sini. Kemudian saya bikin sistem, membuat Jabar Sabar Hoax, sapu bersih hoax, karena hoax akan menjadi perang masa depan. ASN PNS kita nggak ada speknya. Untuk melawan itu. Saya hire milenial, kemudian tiap minggu, tiap Senin dia rilis 5 berita hoax yang beredar. Saya bikin Jabar Digital Service, mengcopy apa yang ada di Inggris. Isinya itu belasan anak muda yang bikin coding. Jadi ada 10 masalah, 10 apps, 1000 masalah, 1000 apps gitu kan. Saya bikin Jabar Future Leaders, yaitu ajudan. Jadi saya undang milenial supaya jadi ajudan saya. Untuk dia belajar juga. 1 orang 1 minggu. Supaya belajar bahwa ngambil keputusan nggak sederhana. Contoh kayak kemarin, Pak, saya baru tahu ternyata Bapak harus kuat mental menghadapi pendemo Omnibus Law kan. Kan dia yang mengiringi, dia shock gitu. Tahu, betul. Dikiranya pemimpin hanya urusan yang gampang-gampang dan lancar-lancar. Karena nggak, harus deal dengan yang keras, perwakilan buruhnya, mendatangi orasi, hal-hal itu kan nggak kelihatan selalu. Nah, supaya apa? Si milenial paham bagaimana kepemimpinan itu tidak selalu by the book ya, dilatih di lapangan. By experience, by Saya bikin Jabar Innovation Fellowship. Kalau itu adalah anak-anak yang banyak ide, saya taruh idenya sesuai idenya. Kalau dia idenya tentang ekonomi, saya taruh di dinas UMKM. Sok jangan banyak omong lah ibaratnya gitu. Saya kasih kewenangan, kamu boleh ngusulin anggaran apa. Nah, terakhir adalah Patriot Desa. Karena masa depan desa ini sedang terkendala, ya, tidak diminati sebagai masa depan oleh anak-anak muda. Nah, saya kirim lulusan-lulusan perguruan tinggi, saya bayar, targetnya cuma 1, bikin perusahaan di desa. Jadi challenge-nya itu. Nah, inilah investasi saya, kolaborasinya. Jadi kalau saya nggak ada, sistem ini berjalan, lahirlah orang-orang yang punya pemikiran kepemimpinan karena melihat saya langsung berinovasi, tidak hanya komplain di luar, tapi masuk ke dalam dengan innovation leadership, terus tidak meninggalkan desa dengan patriot desanya, dan seterusnya. Jadi saya kuncinya, Kang, tidak akan pernah berhenti membuat institusi-institusi baru yang relevan dengan tantangan zaman. Karena saya menyimpulkan dengan 2 kali saya jadi pejabat publik, wali kota, gubernur, itu struktur organisasi birokrasi ini nggak cukup merespon zaman. Maka saya bikin sendiri strukturnya gitu. Perlu ada penyegaran nggak di birokrasinya? Misalnya kemarin ngobrol dengan Ibu Susi sekali lagi ya soal bagaimana ASN ke depan itu bisa 50% akan diambil alih pekerjaannya oleh teknologi. Setuju, sudah saya lakukan. Contoh ya, sebelum saya melakukan full digital untuk sistem perencanaan penganggaran, itu dibutuhkan 1000 orang buat masukin nama proyek, berapa anggaran. Dengan sistem full digital, 600 orang bisa saya hemat. Lebih dari, ya.
40% ya yang dibutuhkan cuma kan. Iya, 30-40. Jadi si 600 orang sekarang saya geser ke namanya kerja dinamis, bukan kerja rutin. Jadi kerja rutin akan digantikan AI, mesin, robot dan lain-lain. Kerja dinamis istilahnya. Dinamis itu per proyek misalkan, kamu beresin ya masalah ini, di desa itu, kan kompleks itu, ya tidak rutin kan? Ya. Karena tiap desa beda dinamika, beda input. Nah itu sehingga betul di masa depan PNS ini mungkin bisa lebih hemat, atau kita geser job desk-nya tidak seperti yang sekarang saya warisi dari sistem. Kan rutin inputnya sama, iya, itu jadi aja. kayak dilakukan mekanik ya. Ini mah kan mekanis kerja begini. Menurut saya nggak cocok lagi buat manusia. Gitu. Itu mah udah aja pakai mesin. Untuk yang 600 itu kemampuan mereka beradaptasi oke, atau ada yang nggak bisa juga? Ya, kita kemarin terpilih oleh Badan Kepegawaian Nasional sebagai institusi pemerintah terbaik dalam menyiapkan SDM bersama Kementerian Keuangan. Jadi saya punya kebanggaan itu. Artinya apa? Kami punya sistem yang bisa mengetahui dengan cepat orang ini bagusnya di mana. Kira-kira gitulah. Ya. By system itu ya? By system. Yang dulu itu tidak ilmiah, kedekatan orang, kadang-kadang ya dislike and dislike. Sekarang saya hindari itu. Jadi saya saya ini senang mencari solusi. Kedua, saya orangnya senang teknologi. Saya gabungkan dalam kepemimpinan, kira-kira begitu. Di mana teknologi bisa menyelesaikan, saya pilih solusi itu. Antara manusia dimuliakan dengan tugas-tugas yang manusiawi banget. Yang dinamikanya besar, yang mesin tidak bisa dapatkan. Ada empati di situ, ada emosi di situ. Nah itu baru. Nah Kang Emil sering kan nyebut soal kreativitas sebagai sumber ya untuk menyelesaikan banyak persoalan, dan itu khas manusiawi sebenarnya. Betul. Dan robot nggak melakukan itu. Dan bagian yang sering saya ingat tuh Kang Emil percaya dengan imajinasi, sesuatu yang dimimpikan tapi lo nggak bisa mimpi aja, harus dengan langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan. Nah untuk memunculkan itu kan kecakapan yang kemungkinan nggak akan digantikan oleh mesin. Betul. Nah Kang Emil melihat itu di tahapan ini gimana? Itu sebenarnya ada satu dulu kalimat ya dari Ben Anderson yang menulis Imagine Community. Jadi Indonesia pun itu datang bukan warisan tapi imajinasi. Bisakah orang Batak Sunda bersatu? Bisakah Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu? Hidup berdampingan. Kira-kira begitu ya. Ternyata mungkin. Terus Bung Hatta tanya ke Bung Karno, apa yang membuat kita Indonesia? Semuanya kan beda-beda. Kalau di Arab kan jelas agamanya Islam saja, bahasanya Arab saja. Kita kan bahasa aja ratusan. Ternyata yang menyatukan kita itu adalah kesamaan nasib. Gara-gara penjajahnya sama, Londo, Belanda, sudah para mantan-mantan terjajah berkumpul. Mau nggak bersepakat, kita imajinasikan kita ini bisa hidup. Lahirlah kesepakatan. Maka kesepakatan itu Pancasila kan. Maka kalau Pancasila diutak-atik, Pancasila direpresi atau hilang, nggak ada namanya Indonesia. Nah, imajinasi kita bisa hilang tuh ya. Ya, itulah yang salah satu trigger bahwa kita dianugerahi Tuhan satu nikmat terbesar, yaitu daya berpikir, daya imajinasi. Nah, jadi wali kota dan gubernur, kuncinya itu adalah berani, Kang. Berani. Imajinasi itu sering datang, tapi antara saya berhentikan atau saya lanjutkan dengan resiko gitu. Nah, hal-hal itulah yang membuat menurut saya hidup saya tidak sia-sia karena banyak risiko-risiko imajinasi saya laksanakan. Contoh, waktu membuat alun-alun Bandung dulu ya, itu kan nggak pakai APBD. Saya imajinasikan gimana caranya. Oh, ada CSR. Mengkoneksikan akhirnya ya. Terus gimana supaya desainnya keren dan nggak bayar. Itu kan imajinasi. Akhirnya bisalah oleh sebuah proses menjadi barangnya gitu. Saya imajinasikan misal, mohon maaf ya contohnya di Bandung itu bis wisata, kayaknya sebagai kota wisata perlu, tapi harus bentuknya
rada-rada retro gitu kan. Lahirlah bandros yang jadi tren kan. Di level gubernur, tadi patriot desa, itu kan bagian dari imajinasi. Saya bisa memberhentikan gagasan itu. Udah ngapain susah-susah, desa mah biarin aja, nggak usah ada gitu-gitu kan, nanti harus nyaring anak mudanya ini. Nah, dengan keputusan saya kekeh, ternyata kan lahir perubahan, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu kemudian imajinasi mobil transformer misalkan ya, namanya Maskara Mobil Aspirasi Kampung Juara, di mana satu mobil bisa buat ngangkut barang, ngangkut penumpang, bisa jadi panggung, bisa jadi ambulan, bisa jadi layar tancap dalam satu mobil gitu. Mana imajinasi. Sekarang banyak orang berterima kasih, nuhun Pak Gub, mobilnya kemarin dia pakai akad nikah. Gitu. Kemarin dia pakai dangdutan, kemarin ngangkut layar orang tancap. sakit, nonton Persib tentu, mayoritas di Jawa Barat. Itu Kang. Bayangkan si gagasan itu saya hentikan ya, imajinasinya dalam sebuah proses. Kan nggak jadi apa-apa. Iya, iya. Nah makanya salah satu pembelajaran jadi pemimpin, selain harus imajinatif, itu harus berani ambil risiko. Itu yang membedakan pemimpin. Makanya saya bilang, seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Saya bisa aja ngambil jalur itu. Dan terpilih, aman. Atau ya aman kan. Terpilih jadi gubernur, nggak usah banyak berimajinasi, nggak usah banyak ambil keputusan, ikut apa adanya aja. Penting aman ya, tapi survive. Nggak ada Tapi legacy. itu mengkhianati niat saya. Okay. Niat saya kan membawa inovasi, kemajuan, perubahan. Di dalamnya terkandung resiko. Deal dengan resiko yang kemudian mungkin sudah terantisipasi sih. Itu gimana, Kang? Ada resiko-resiko yang gagal, saya harus akui. Ambil contoh dulu waktu wali kota. Saya lihat di Paris, tempat sampahnya itu kantong kresek. Dia cuma tiang aja. Ya. Ditaruh plastik ya. Masuk plastik, penuh, tinggal ditaliin, lempar. Pas saya di Bandung ternyata budayanya tidak siap gitu. Kantong kreseknya ditusuk-tusuk, bocor, tiangnya digergaji, atau dicakar-cakar, dipakai hewan. duduk, dipakai apa, akhirnya dianggap saya ini buang-buang duit lah kira-kira. Tapi itu lebih karena saya tidak memahami bahwa imajinasi itu kadang-kadang belum siap kepada masyarakat yang belum matang. Atau kulturnya mungkin juga berbeda juga ya. Jadi imajinasi, ambil resiko, berpikir inovatif dengan teknologi, itulah keseharian saya gitu. Untuk resiko yang merugikan Kang Emil sendiri ada? Atau yang membuat Kang Emil merasa menyesali, kenapa kok saya ambil tuh keputusan? Ada contoh ya, di sekian proses saya ini, saya pernah sering disebut one man show misalkan ya, karena gagasannya banyak dari saya gitu. Terus di 2 tahun terakhir saya jadi wali kota, saya kurangi tuh gagasan dari sayanya, saya serahkan ke dinas-dinas. Saya hanya cita-citanya kira-kira gitu ya. Kalau dulu kan saya ikut sampai detailnya gitu ya. Apa yang terjadi, mayoritas gagal Kang. Dan itu menyesal karena saya nggak bisa balik lagi waktunya kan. Betul ya. Proyek ini nggak jadi, proyek itu nggak jadi. Ada 6 proyek yang tadinya kalau saya turun langsung kira-kira ya selesai, tapi karena saya terlalu baper mungkin ya, disebut one man show, terus akhirnya mengubah pola manajemen saya, didelegasikan, dibiarkan, tapi malah nggak jelas. Nah akhirnya di akhir hari ada penyesalan, rakyat tidak mendapatkan perubahan gara-gara saya berpikir seperti itu. Baperan tadi. Makanya mendingan sekarang mah gimana saya aja, selama tidak melanggar dari sisi etika, syariat, dan hasilnya bermanfaat untuk rakyat, bahwa saya akan banyak terlibat, dan itu diharuskan, saya ambil keputusan itu. Nah, jadi banyak pelajaran-pelajaran datang dari penyesalan-penyesalan itu. Ada 2 tadi saya mencatat, Kang Emil menyebut soal nasib, lalu soal imajinasi yang bisa mengatasi nasib. Kang Emil sering mengutip Ibu ya soal nasib dan takdir gitu ya. Indonesia menjadi begini kan nasib sebenarnya bisa kita ubah. Tadi imagine community itu kan juga bagaimana kita mengubah. Tapi takdir bahwa kita hidup di lingkungan bencana alam, lingkungan ring of fire itu kulit kita coklat itu bagian dari takdir. Dan imajinasi sebenarnya membentuk perubahan itu ya. Dan Kang Emil kalau melihat di Indonesia ya, atau mungkin di Jabar yang Kang Emil sangat intens kan, hal-hal mana yang sebenarnya bisa dianggap sebagai nasib
yang bisa diubah menjadi lebih baik, dan itu bisa diwujudkan setidaknya dalam rentang waktu kepemimpinan Kang Emil? Saya ini beruntung pernah tinggal lama di luar negeri, Amerika, Singapura, Hong Kong. Oke. Jadi punya kapasitas membandingkan. Sip. Gitu. Jadi ada pentingnya juga sebagian dari kita berkesempatan keluar itu. Ambil jarak juga ya. Tetap balik lagi mencintai Indonesia, Indonesia. tapi punya pengalaman membandingkan kira-kira begitu. Nah, proses itulah yang menurut saya sedang saya lihat, dan yang paling berat memang mengubah mindset kan. Mindset. Contoh ya, gampang lah ya. Di kita itu kalau kerja jorok gitu, di dunia konstruksi lah. Kalau di Jepang itu Clean, rapi, garis, tertib. kalau garis itu nggak lurus itu dosa gitu. Maaf ya. Bahkan sampai garis ya. Kalau ada semen muncrat dikit, berceceran dikit, Itu itu rasanya dosa salah. besar. Di kita mah ada gedung pemerintah baru 1 bulan diresmikan, pintunya udah jebol, toiletnya udah bocor-bocor, sambungannya nggak Udah miring. nyambung. Itu dianggap biasa. Nah, sense of perfection itu menurut saya masih problem. Jadi etos kerjanya itu menurut saya masih banyak yang sembarangan. Tapi saya amati akan lahir generasi baru, generasi Z ini dan Alpha ini yang mungkin lebih baik dari kita, Kang. Dia lebih tangguh karena hidup masa kecilnya dengan COVID misalkan. Ya. Kemudian dia, kalau kita ini kan saya generasi 90-an X ya. ya. X ini dia generasi lahirnya internet, tapi masih multi gadget. Masih ngetik buat nge-website, HP apa masih pakai jam. Transisi lah. Anak saya Jamnya udah aja pakai masih jam. manual. Iya. Tapi generasi Z ini dia melek digital dalam satu gadget. Jadi lihat jam di situ, baca Aplikasi koran, beli makanan di situ, lah gitu. Itu. berteman, kencan. Mereka itu akan jadi generasi yang menurut saya lebih tangguh dari sisi etos kerjanya, kira-kira begitu, lebih smart karena menggunakan teknologi kan begitu. Nah, jadi menurut saya satu itu yang harus saya rubah adalah urusan etos kerja. Kan tadi Etos dua, kerja, ya. urusan tadi kontraktor yang belepotan Sembrono, dianggap ya. ini, kemudian ada 6 proyek gagal waktu saya wali kota. Dan nggak ada dosa kan, mereka Dengan gagal tuh kegagalan itu ya biasa ya, aja. jadi lebih banyak ngelesnya gitu. Oh karena kurang ini. Jadi beda dengan saya, Nggak lihat ke hasilnya harus dalam. beres. Saya nggak peduli prosesnya. Kalau mereka prosesnya yang penting sesuai buku aturan yang kadang-kadang kaku, mau berhasil hasilnya mau enggak dia nggak urusan. Nah hal-hal itu menyertai, maka saya bilang saya ini hanya mendeliver 60% kan dari apa yang seharusnya saya bisa. Ya, ya. Kalau saya dikasih ekosistem Dengan bisa lebih dengan gede. yang saya mau, harusnya yang dilihat selama ini tuh bisa hampir 2 kalinya gitu. Nah disitulah saya akhirnya menyadari mungkin sayanya terlalu ambisius, terlalu berpikir progresif di lingkungan yang belum siap lagi, baik masyarakatnya maupun birokrasinya. Jadi sebenarnya ada hikmahnya, yaitu saya menurunkan kecepatan ibaratnya gitu. Yang tadinya saya mobil cc besar bisa saya geber 200 km per jam, sekarang harus 70. penumpang nggak nyaman, onderdilnya nggak KW gabungan dan sebagainya, akhirnya kecepatan saya setengahnya. Nah itulah saya hari ini gitu. Saya tidak bisa menyesali karena ekosistemnya begitu. Tapi kalau ditanya tadi sebenarnya bisa lebih dari itu. Kang Emil kan berarti mendeal dengan diri sendiri, artinya sebenarnya bisa lebih cepat, lebih baik, tapi karena situasi dan kan saya nasihat ke anak saya itu, musuh kamu adalah diri kamu sendiri. Dan tiap apa masalah dengan anak saya selalu jawaban itu ketemu lagi. Kenapa rapotnya jelek? Iya karena malas, kebanyakan nonton K-pop, kebanyakan drakor kan gitu. Jadi apa? Iya musuhnya aku sendiri. Ini anak saya ya contoh ya. Jadi termasuk saya juga kan begitu. Kayak tadi punya niat six pack over 50. Kan musuhnya diri sendiri. Antara mau apa tidak. Kalau akhirnya tidak ya sudah. Kalau mau ya memang mental gitu. Itu hal kecil lah ya.
Nah itulah kurang lebih. Jadi saya tiap hari selalu mencoba jadi orang yang lebih baik ya. Saya pernah dikritik posting macam-macam lah. Menurut saya lucu, menurut orang sensitif dan kurang lucu. Jadi saya juga belajar ternyata tingkat humoris beda-beda. Makanya stand up komedi di Indonesia nggak bisa sebebas Amerika. Di Amerika kan ngejek-ngejek pemimpin tuh Fine. biasa lah. Kalau di sini kan bisa dilaporin polisi. Jadi sayanya akan balik lagi, menurunkan lagi ke derajat. Ya akhirnya kesimpulannya hidup itu kompromi gitu. Oke. Tapi untuk kompromi itu Kang Emil nggak ada siksaan di dalam diri sendiri. Ada. Tapi ya sudahlah, bagian dari menerima. Jadi komprominya bukan saya ke level yang lebih rendah, tapi di tengah-tengah. Untuk sambil Sebagian nunggu saya tarik, supaya bisa bareng lebih. tapi saya nggak bisa terlalu tinggi, jadi ketemunya di situ. Oke. Gitu. Kayak menunggu lah istilahnya ya, sampai dia tumbuh dan matang gitu ya. Nah tiap hari saya memperbaiki diri itu. Saya nggak pernah posting tipe gurauan gender lagi. Ternyata menurut saya kalau didebatkan lucu. benar, tapi di mata sebagian kelompok feminis ternyata nggak bermasalah. Saya juga bingung. Ya sudah, saya kurangi. Jadi kadang-kadang saya akhirnya membatasi yang kadang-kadang menurut saya kok hidup jadi agak kering ya gitu ya. Tapi ternyata masyarakatnya begitu. Ya Sudah, itu bagian dari kompromi. ngalah itu aja ya. dulu gitu. Tapi Kang Emil itu secara tekstual tuh jenaka loh. Aku ngikutin di Instagram itu. Orang Sunda kalau mau lihat orang Sunda itu lihat saya sama Sule itu aja. Nggak bodor. Itu nature-nya begitu. Iya. Bedanya kalau Sule itu verbal dan ekspresif. Saya enggak, saya tekstual. Jadi lucu saya tuh pasti kalau nulis ngebales jawaban orang kan itu. Atau bikin captionnya Kang Emil tuh saya terhibur sekali. Terakhir yang soal Kang Emil sharing soal orang yang anak-anak di mana yang dia bikin viral-viral yang mengganggu orang, dan kemudian Kang Emil kasih komentar, cakep aja nggak cukup, cakep harus melamar orang itu kan. Mungkin banyak orang nggak paham maksudnya, tapi saya paham, lu nggak bisa melakukan itu sendiri tapi aksinya keliru. Itu gara-gara gini Kang, gara-gara tahun 2015 saya ke kantor Facebook. Yang dia nonton view di Amerika. Terus dia ngebedah shred profil saya. Kaget juga di ruangan. 2015. Iya, dipretelin semua digital jejak asetnya. Oke. Terus dia bilang satu kesimpulan lah. Mr. Mayer dia bilang, lihat orang Indonesia itu interaksinya dikit. Kalau postingnya serius itu. Tapi kalau postingnya ada personal touch, ada humor, interaksi tinggi. Jadi saran kami, ini resmi dari Facebook, Bapak sebagai pejabat ya, tetap menjaga pesannya serius tapi gaya bahasanya humoris. Itu. Lalu saya bikin serius nih, warga Bandung, jaga kebersihan, siap-siap Piala Adipura. Yang komen 50. Dan pesan nggak terlalu nyampe kalau saya rubah kalimatnya, cuma ganti satu kata. Warga Bandung, siap-siap, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Cuman gitu doang Kang, komen 5.000. Iya. Tapi pesan nyampe, interaksi dapat. Nah, jadi dan orang gaya saya adalah ada pesan serius di balik kalimat-kalimat yang ringan. Itu yang akan membedakan saya dengan yang lain kira-kira. Itu juga mungkin insight yang saya baru paham nih 2015 Kang Emil punya insight dari Facebook, sering godain jomblo juga. Ya, nah itu juga ada orang Pak bosen, ya udah berarti ada orang tersinggung mungkin ya dengan sesuatu yang sebenarnya menurut saya, nah itu tadi level humoris kita ini beda-beda. Terus saya lihat ya, ternyata kalau media sosial itu tentang kesetiaan Kang, bukan tentang konten. Apapun yang kita posting pasti di like. Iya, otomatis karena tinggal jalan aja. Saya kan diwawancara nih sama SCTV. Saya buktikan ya, saya bilang. Saya posting blank hitam. Nggak ada apa-apa, cuman hitam aja. Yang nge-like 15.000 nih. Padahal nggak ada apa-apa. Berarti otomatis. Nggak ada caption, nggak ada foto, cuman blank hitam, di like 15.000. Saya tes lagi ya, blank putih, 20.000. Jadi orang like itu kayaknya kayak mekanik aja udah. Betul, karena udah subscribe gitu. Ya. Jadi apapun yang kompas.com misalkan, tek-tek gitu. Iya, kira-kira gitu. Nah itulah fenomena. Tapi poinnya saya tidak mau kehilangan kemanusiaan saya. Persis. Ya. Nah, itu saya nggak mau tiba-tiba saya jadi kaku, padahal dulunya enggak. Saya tiba-tiba
hilang aktivisme. Kan dulu juga aktivis sosial Persis, kan. ya. Jadi saya kenal Kang Emil kan aktivis sosial Betul. dulu. Saya tidak mau kreativitas hilang oleh rutinitas birokrasi, maka saya jaga. Jadi itu yang membuat saya merasa hidup saya penuh dengan warna karena pribadi saya yang dulu itu mengikuti senang Dimanapun tempat Kang ya, Emil senang diberi berinovasi, tanggung senang jawab. teknologi, senang mendesain, senang humoris, senang ada personal, senang aktivis sosial apa itu nggak hilang. Kan Kang Emil punya pengaruh yang demikian gede di media sosial, terutama di Instagram lah. Kang Emil menggunakan itu untuk kepentingan di pemerintahan juga pasti ya. Dan upaya untuk membawa itu gimana Kang? Dulu sebelum saya jadi pejabat kan dinas-dinas nggak punya akun medsos. Twitter aja cuma 30%. Sekarang setelah legacy saya, semua dinas punya 3, Twitter, Facebook, dan Instagram. Ya. Kemudian kemarin contoh, saya bikin budaya baru namanya Employee of the Month. Ya. Dari semua karyawan ajuin, kemudian dipilih, saya kasih hadiah uang, saya kasih tiap bulan ya. Tapi syaratnya satu, buktikan achievement kamu di YouTube. Kepaksalah dia bikin kan, dia bilang, Pak saya belum pernah, ya bikin aja. Pas dibikin dalam rangka formalitas kan, tiba-tiba follower dia banyak. Ternyata yang subscribe banyak, jadi ketagihan sekarang. Nah jadi kadang-kadang perlu pemaksaan, kayak dikasih COVID lah ya, didisrupsi. Tapi lahirlah akhirnya budaya baru. Jadi si anak-anak yang sekarang nge-YouTube dengan konten-konten birokrasi itu buah dari pemaksaan di awal, akhirnya jadi gaya hidup. Nah itu kira-kira. Kalau di Instagram itu saya sering menganalogikan gini, kan ada kutipan bahwa Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan Jawa Barat. Saya bayangkan Kang Emil lagi tersenyum ketika main Instagram. Itu gimana Kang? Isinya kan sesuatu yang menyenangkan, bahagia. Padahal hidup tuh nggak sebahagia itu kan. Jadi ya memang lah ya, si netizen ini kan mencoba menebak emosi orang pada saat ngeposting atau ngomen, karena nggak akurat juga. Saya misalkan tadi di komen, Pak, ini postingan harusnya nanya dulu ahli. Saya bilang, repot amat, imajinasi aja harus diobrolin dulu. Pak jangan ngegas dong, padahal saya nggak ngegas, ya. Ngomong lagi ketawa-ketawa. Jadi sebenarnya itu ya pada dasarnya media sosial itu setengahnya untuk menginformasikan agenda serius kedinasan, setengahnya untuk menyampaikan edukasi, setengahnya lagi untuk personal posting kan begitu. Sisanya nggak terlalu banyak untuk klarifikasi kalau dapat. Wah kan zaman pilgub mah fitnahnya banyak sekali. Black Dan and cukup red. efektif ya dengan media sosial Kang Emil follower gede banget. Saya 13,2 juta Instagram, 4 juta Twitter, 3-an, total 20 jutaan lah. Saya bilang saya mah rada beruntung, pejabat punya follower banyak. Jadi kalau ada isu-isu yang miring, saya klarifikasi dalam hitungan 8 jam itu isunya turun gitu. Tapi gimana pemimpin lain kan gitu. Saya masih ingat saya ke Swedia kunjungan dinas. Makan serius, makan malam. Diperkenalkan sama Menteri Luar Negerinya gitu. Kita ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat Indonesia, Mr. Ridwan Kamil, yang follower Instagramnya lebih banyak dari masyarakat penduduk Swedia kita. Karena mereka cuma 10 juta. Di total ya? Di total. Jadi banyakkan follower saya dibanding penduduk. Sesuatu yang fun, tapi sebenarnya itu mengandung tanggung jawab kan Kang ya? Karena dengan banyaknya orang yang mengikuti Kang Emil itu sebenarnya kan bagian dari tanggung jawab. Ada juga yang menlabeli, dia mah gubernur Instagram, gubernur. Dia tidak tahu bahwa media sosial itu hanya cara melaporkan kegiatan real kan. Realnya mah ada. Kalau gitu. saya posting kan bukan berarti kerja saya hanya memposting. Posting juga sehari saya batasi maksimal 3 kali. Biasanya 2 kali, sekarang cuma sekali sehari. Jadi orang tidak paham bahwa ngepost media kan, sosmed kan paling cuma semenit. Iya, kelar habis itu. Itu kelar, sisanya kan kembali normal gitu. Nah itulah yang membumbui ya, termasuk juga
dalam isu-isu politik, saya menggunakan media sosial ini juga untuk mengedukasi. Ini tanggung jawabnya di situ. Ya, ya ibaratnya saya ini media namanya ridwankamil.com lah misalnya gitu ya. Kan subscriber saya lumayan. Oh, lebih gede dari media. Satu hal yang saya tunggu waktunya tapi tidak saya lakukan adalah memonetisasi. Karena ada yang bilang, Pak, ini gede kalau banget Bapak kan. nge-endorse itu bisa 50 juta. Sekali tweet. Saya bilang sebulan 2 kali aja nge-endorse. Cukup buat pensiun gitu kan. Tapi karena etika pejabat, Ya, itu tidak nggak boleh diambil. mempromosikan komersial. Saya bilang itu mah nanti aja lah, modal buat pensiun. Gitu. Tapi soal endorse-nya, Kang Emil kan dikenal cukup punya kedekatan dengan teman-teman kreatif ya, dengan UMKM, dengan usaha-usaha rintisan di bidang desain dan sebagainya, dan Kang Emil jadi salah satu entah kolaborator atau desain untuk itu. Saya kenal Gali Rangga juga salah satu yang Kang Emil support. Nah, dalam posisi itu Kang Emil memposisikan ini apa? Jadi gini, karena figur publik saya, orang berharap saya itu membantu mempromosikan, which is nggak ada masalah. Ya. Level pertama adalah saya mengizinkan orang pakai nama saya, asal bilang. Oke. Maka ada toko durian Ridwan Kamil, ada pecel lele Ridwan Kamil, ya, ada tukang cukur Kang Emil, ada air galon Ridwan Kamil, ada macam-macam ya. Ajaib ya. Dan izin mereka rata-rata Dan memberitahu ya. Masih tahu, Pak, minta izin keripik. Oh, Ridwan Pak, Kamil. saya ikut senang rezeki Allah dititipkan lewat Amin. nama saya gitu. Yang kedua, saya kurang suka kalau cuman belilah produk ini kan gitu ya, produk-produk Indonesia. Nah, saya nggak suka. Oke. Terlalu mudah gitu. Oke. Nah, karena saya punya basic branding, punya basic design, yuk kita kolaborasi aja. Oke. Makanya dengan Exodus itu Exodus. saya mendesain. Dan bisa tanya ke Exodus, sejak saya posting itu Desain itu. berapa kenaikan berlipat-lipat orang pesan. Kemarin saya posting custom buat istri saya motor kan. Yang putih. Kawasaki-nya nelfon ke si garage-nya. Ada 200 nanyain harganya berapa ke situ. 10 udah jadi Ke Kang itu, Kang siapa? Custom Kang itu? Franky. Kang Franky. Iya, Sasi. Katanya 10 udah mau kontrak, bayangkan. Hanya dengan saya memposting dia pernikahan, karena selama ini 24 tahun. minjem motor, saya kasih motor yang kepribadiannya ada di situ. Sambil nolongin UMKM kan. Persis ya. Tapi kan yang julid ada aja. Oh, bermewah-mewah di saat pandemi karena nggak paham bahwa ini tugas saya menghidupkan promosi UMKM yang terdampak oleh. Nah, jadi keterlibatan saya mempromosikan itu, saya lebih puas kalau saya ikutan terlibat di karena desain. itu ada ilmu saya mendesain bentuk kan. Ya, tadi visual tadi ya Kang. Ilmunya mendesain bangunan, tapi pada dasarnya bentuk. arsitek itu bisa mendesain apa aja, dari sepatu, Oke. fashion, Jam, desain mungkin. produk, taman, interior sampai kota. Bangunan gigantik yang segede apapun ya. Maka sekarang saya mendesain kota Patimban buat 1 juta penduduk kan. Saya arahkan konsultannya gitu. Harus ada alun-alun, harus ada Main Street, harus ada kayak Orchard Road-nya, harus ada promenade-nya, harus ada kayak Sydney Opera House. Jadi itu. Keharusan-keharusan itu Kang Emil letakkan karena memang proven di banyak tempat bahwa kalau ada alun-alun, ada orchard-nya, ada tempat interaksinya, kota akan lebih hidup, lebih sehat, dan lebih happy, atau gimana? Ya, masa depan itu harusnya kan seimbang ya. Pembangunan itu tidak bisa dihentikan, yang bisa dikendalikan satu, itu rumusnya. Kedua, kehidupan yang lengkap itu kalau live, work, and play itu dalam satu lokasi. Live, work, and play, oke. Bekerja, bertempat tinggal, Dan mendapat kegembiraan dengan bermain. ya berekreasi. Rekreasi. Selama ini kota-kota industri itu hanya pabrik aja, Kang. Pabriknya di sini, rumahnya di sana. Rekreasinya tempat lain lagi. Akibatnya mahal di ongkos. Oke. Harus nyicil motor. Makanya di demo buruh itu isinya tentang transportasi mahal, Pak. Iya, iya. Demo-demo gitu. Saya lihat Desain kotanya. Karena desain tata ruangnya udah keliru. Dia memisahkan sesuatu yang harusnya berdekatan. Menjadi satu ya. Maka karena saya jadi gubernur, Patimban Mau dibangun. udah dibangun, kotanya disiapkan, saya titipkan visi itu seperti Bung Karno membuat politik rencana. ruang itu. Bahwa saya tidak mau
mohon maaf ya, Patimban seperti kita mau ke Tanjung Priuk gitu, agak repot kan, karena tidak didesain. Ini harus kayak Yokohama, harus kayak Rotterdam gitu, harus kayak kota pelabuhan dunia di mana orang tinggal di situ, berekreasi di situ, bekerja di situ. Nah, itu saya paksa, Kang. Contoh visi yang saya paksa. Dan karena tadi si ekosistemnya itu by the book, imajinasi itu bukan bagian dari kultur. Oh, bukan ya. Jadi saya yang pemimpin yang memaksakan bahwa semua orang harus punya gitu. daya imajinasi. Di level paling kecil ngedesain logo ya. Semua program Jawa Barat harus ada logonya. Ini sederhana. Jadi itu enak pas dari bikin kaosnya, pas bikin backdropnya, pas bikin launchingnya. Kedua, harus pakai singkatan yang enak, Maskara. Mobil aspirasi kampung juara gitu. Ya, tadi itu. Patriot desa kan gitu, apa dan sebagainya. Nah, itu dari imajinasi skala kecil sampai imajinasi skala besar mendesain kota di utara Jawa Barat. Semuanya itu kalau diambil benang merahnya ya sama tentang imajinasi. Kalau proses untuk menemukan itu, Kang Emil yakin bahwa imajinasi akan menyelesaikan banyak persoalan yang tadinya nggak terimajinasikan? Saya dididik mencari gagasan solutif itu dua, Kang. Satu, turut ke lapangan. Jadi belusukan itu penting. Jadi yang ditrenkan Pak Jokowi itu sebenarnya dalam teori arsitektur sudah ada, yaitu melakukan namanya observasi gitu ya. Ya, observasi permasalahan. Kedua, melakukan sintesis. Sintesis itu ngelamun. Jadi bisa di lapangan dapat idenya, lalu diselesaikan. Bisa diselesaikan. Tapi nggak bisa hanya melamun saja tanpa ke lapangan atau ke lapangan saja tanpa melamun. Karena pas melamun itu dia ada referensi buku, maaf ya, ada nge-Wikipedia, ada nge-Google, digabungkan dengan hasil persoalan yang didapat. Contoh, ada banjir di Cibaduyut, nggak selesai-selesai, dilamunkan oleh Dinas PU. Karena nggak ke situ. Ke situ. Kuncinya ternyata sederhana, 2 RW-nya nggak pernah ngobrol. Gara-gara musuhan. Kenapa banjir? Ya karena musuhan. Ditutup oleh si RW sebelah gitu kebanjiran kan. Sebelah jadinya. Ini udah pakai teori macam-macam nggak beres-beres. Ternyata kuncinya si RW ini berantem, didamaikan, ngobrol, akhirnya pintunya dibuka nggak banjir. Solusi itu tidak bisa dihasilkan kalau tidak turun ke lapangan. Begitu juga kalau cuma turun ke lapangan nggak melakukan sintesa juga nggak. Kalau tidak melakukan, ternyata ini ada hubungan dengan di utaranya lahannya secara teori kekurangan pohon dan sebagainya kan. Nah itu, jadi kalau ada yang nanya, Pak, gimana cara menghasilkan kreativitas sebagai solusi? Ya itu tadi, rajin ke lapangan, rajin merenung atau bersintesa dengan melamun tadi. Kalau dulu level wali kota saya sepedahan dan jalan kaki karena jaraknya dekat. Makanya kalau saya ke Jalan Asia Afrika di Bandung, yang ngajak foto itu setan-setan itu yang cosplay itu. Yang bilang kalau gini caranya, saya pensiun jadi diri sendiri aja. Cosplay. Selfie 10.000, Ridwan Kamil asli. Ya. Itu penghasilannya 5 juta loh. 5 juta, 6 juta. Apalagi sekali foto kan 10.000. Iya. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau benar sepedaan lagi, saya motoran. Karena jarak ya. Kenapa motoran? Karena saya bisa berhenti kapan saja saya mau. Kalau naik mobil kan enggak. Ya. Posisi di belakang. Udah keburu lewat mundurnya macet. Kalau motor kan bisa berhenti, bisa nyapa, bisa naik gunung, turun lembah. Jadi akhirnya makin mencintai bahwa Jawa Barat itu indahnya luar biasa. Itu bagian dari ingin observasi lebih dalam ke tempat-tempat yang nggak terjangkau. Makanya saya secara pribadi lebih rileks jadi gubernur. Karena banyak traveling lintas daerah yang melihat alam. Ya tadi kita ngomong soal alam itu ya, membuat kita lebih fresh, stress release-nya juga menjadi. Kapan-kapan saya ajak kita touring. Itu banyak tempat-tempat yang kurang beken, tapi kalau divisualkan tuh, waduh, keren-keren. Kang Emil kan hobi. Ya, makanya saya bikin pariwisata sebagai ekonomi baru Jawa Barat. Gitu. Kenapa indahnya seperti Bali, tapi kurang diolah dan kurang beken itu aja. Tapi kalau diolah dan dipromosikan, bisa seperti Bali tadi.
Bahkan COVID ini mengajarkan ternyata Jawa Barat, mohon maaf, recovery pariwisatanya duluan. Karena di alam banyak. Ngandelin pesawat. Sih, jalan darat semua ya. Dan koneksinya Kalau Bali kan makin harus bagus. naik pesawat, testingnya juga PCR sekarang, macam-macam. Kita mah enggak juga orang Jakarta ke puncak, ke mana? Sepedaan bahkan banyak. Iya. Bawa mobil. Kemarin contoh, saya tutup kan, waterboom di Cikarang. Dia bikin diskon 80% coba. Wah, langsung ribuan orang melanggar protokol. Ini Tutup lagi. disegel kan. Iya, iya. Itu, jadi menunjukkan enggak juga pariwisata Jawa Barat itu luar biasa gitu. Hanya seringkali kualitasnya tuh ya desainnya Kurang. kelas jadul, tidak terurus. Nah, Kalau ini ada yang sentuhan lebih saya upgrade oke, lebih pelan-pelan keren. gitu. Kembali lagi supaya saya diingat nanti kalau saya udah nggak jadi gubernur, Orang ada visual yang coba lihat melekat. Pangandaran sekarang. Persis kemarin saya ke sana. Kan ada trotoar itulah ya, yang Orang bisa jalan. atur lumayan. Dulu bandingin deh, di tempat sampah, Iya, iya. becek, berlumpur. Sekarang kan relatif Rapi. lebih manusiawi. Dan penataan di tepinya juga oke. Soal kemampuan tadi Kang Emil, saya tertarik dengan kemampuan untuk sintesa, bermenung setelah observasi. Kalau Kang Emil sih terpengaruh oleh mungkin bacaan atau tokoh atau apa yang Traveling, membuat Kang. traveling. Jadi dulu secara saya investasi supaya selalu kreatif ya, itu investasi setahun harus ke luar negeri. Tahun. Makanya sekarang kerugian saya jadi pejabat itu saya nggak bisa ke luar negeri sesuka hati. Kan harus ada izin. Dari pemerintah pusat, dari presiden ya. Kalau dulu mah kapan aja bisa pergi setahun bebas. Dulu ada pergi satu kantor, karena saya tahu pentingnya investasi Di traveling. mana urban itu? Urbane itu. Satu kantor, tapi dicari yang Air Asiaan lah, yang budget airline. Masih masuk lah. Kedua, traveling para senior, ya, Circle gitu ya. circle. Ketiganya, traveling sekeluarga. Berlima. Ini wajib nih. Keempat, traveling berdua, merawat cinta. Oke. 24 tahun. Ya. Anak-anak nggak boleh ikut, hanya berdua aja. Pokoknya. Oke. Terakhir, me time sendiri. Jadi saya pernah traveling sendiri aja. Pas musim salju ke Skandinavia, orang menjauh, saya datang. Mendekat ya. Nah, 5 inilah yang Merawat membuat, kreativitas. dan saya kan dilatih fotografik ini ya, Memori ya. ya. Pergi ke sini, cekrek-cekrek ibaratnya lah, si iya. mata saya lensa Merekam kan. gitu ya. Direkam masuk kan ke hard disk saya gitu. Jadi pada saat melamun tadi, Ketemu itu contoh. solusinya. ada survei. Apa yang diingat warga kota Bandung dengan Ridwan Kamil? Bola batu ternyata, Bola batu. yang ada di trotoar itu. Oke, ya, Ya. ya. Oke lah, yang penting ada kan, daripada nggak diingat sama sekali. Itu bola batu dari mana? Pak, fungsinya buat apa? Estetika, kosmetik? Bukan, itu buat alat keamanan supaya mobil nggak loncat ke trotoar. Dulu di Braga, satu bola tuh hancur oleh mobil yang mabuk. Oh, tapi itu menyelamatkan Tapi banyak menyelamatkan orang yang lagi jalan. Iya, Jadi iya. itu membuktikan. Itu dari mana? Itu dari Perancis Selatan, waktu di Cannes yang festival film. Iya, saya pernah iya. main kan, me Ada time tuh. batu-batu gitu. Wah, lucu juga, keamanan dapet. Estetikanya oke. Bentuknya bukan tiang-tiang penghalang tapi bola. estetik ya. Tapi dulu sebelum jadi wali kota ya. Aha. Nah, pas jadi wali kota lagi mensintesiskan Pikir. renovasi trotoar, Masuk itu ingatan. traveling itu saya download lagi kan, ibarat Pinterest gitulah. Ya. Si otak saya di search lagi. Ketemu lagi. Ya udah, saya putuskan. Oh, batunya ada di Padalarang gitu. Tinggal angkut aja. Nah, itulah contoh ya, pentingnya ke lapangan, mensintesis, traveling, itu muncul pada saat dibutuhkan hasilnya. Tapi kan nggak semua orang bisa melakukan ke 5 hal itu, Kang Emil. Kalau Kang Emil, untuk orang-orang yang Kang Emil kan juga tidak dalam posisi ketika menyukai itu bisa semua terjadi gitu ya. Itu untuk dalam Nah, keterbatasan. iya, saya ini orang beruntung aja. Kenapa? Pada saat punya pendidikan itu, pengalaman itu bertakdir sebagai pengambil keputusan. Oke. Yang bilang iya, enggak, mau enggak, saya juga gitu. Mau enggak saya yang bilang, mau iya saya yang bilang gitu. Jadi itulah makanya saya sangat produktif dulu waktu wali kota itu, setahun 10 proyek kan.
Setahun 10 proyek. Ya 5 hampir tahun 9 50 kali. proyek. Saya ada bukunya namanya Bandung Bahagia, karena kan Happiness Project. Karena saya ingin ada catatan sejarah. Kelemahan orang Indonesia itu nggak suka sejarah, tidak pernah mencatat hal-hal kecil. Makanya sejarah kerajaan-kerajaan kita tuh Hilang. mitos-mitos Iya. aja, nggak ada. Beda sama Arab ya. Arab dari abad ke-7 ada hadis soheh atau hadis doif, karena budaya menulis itu Ada di mereka. diwariskan secara budaya dan bisa dianggap tidak valid kalau ada ketahuan kasus misalkan berbohong misalkan. Setinggi itulah. Nah itu tidak ada di kita, salah satu kelemahan kita. Makanya literasi indeks kita kan rendah di situ. Oke. Nah saya ubah, makanya saya bikin Museum Bandung. Itu Itu zaman bagian saya. dari pengarsipan juga ya. Ya, saya bikin Bandung Planning Gallery kira-kira supaya orang tahu apa yang direncanakan ini visinya dan apa yang sudah terjadi ini gitu. Nah, makanya saya juga sedang bikin galeri pribadi Untuk semata-mata kayak untuk arsip itu ya? mengarchivekan semua achievement saya yang menurut saya banyak dan berserakan. Saya kan penghargaan pejabat publik udah lebih 400 lah. Itu kan berdebu, ada yang patah. Saya bilang sayang juga ya. Perlu ada cerita yang Ini orang ingat hasil lagi. nggak mudah gitu. Ya sudah, saya Kayak mungkin museum dibikin pribadi. kafe lah nanti galeri. Itu nanti saya datang Nah, ke jadi kafenya. jadi saya mencintai sejarah. Salah satu terjemahannya adalah itu. Makanya di Jawa Barat saya juga disiapin pusat kebudayaan Jawa Barat, salah satunya sejarah Jawa Barat. Kang Emil di Bandung, di Jawa Barat, saya tiap hari selalu ingat Kang Emil. Tahu kenapa? Saya tiap lewat Bintaro XC, kan? Oh, iya. Lewat masjid di Bintaro Action itu Emerald. nama dari saya itu. Sih. Jadi saya masih ingat, saya kan sebagai arsitek juga diberi tugas Keleluasaan untuk ngasih nama. Rasuna Epicentrum itu dari itu mana? keren. Iya. Bintaro Exchange. Iya, gitu. iya. Jadi saya suka rumusnya gini ke tim saya. Maksimal 2 kata saya bilang. Satu nama perbandingan. tempat, satu nama jenis kegiatan. Rasunanya dapat, oke cari kira-kira ini jadi apa? Epicentrum. Karena pusat, center terlalu biasa. Nah, lahir Epicentrum. Bintaro Exchange juga sama. Karena stasiun kan, Ya, orang ada pergerakan, pergi, ada apa-apa. situasi yang orang harus berpindah gitu ya. Jadi ya legasinya, dan salah satu yang paling bahagia saya itu adalah legasi saya tentang masjid, Kang. Sih. Karena Banyak sekali saya- ya Kang Emil banyak bikin. sekali, saya udah lebih ada 30 masjid. Yang terbesar Masjid Raya 1000 kubah, 99 kubah di Makassar kan, Masjid Raya Jawa Barat, sekarang masjid di Palestina, macam-macam. Karena wasiat ayah saya, Oke, jangan pernah berhenti mendesain masjid. Karena ayah saya dulu DKM. TKM, Dewan. Jadi waktu kecil giving saya bawa bata, beli semen oke, gitu. oke, Jadi oke. memori ngebangun masjid itu Nempel. Nah sekarang saya nggak ngedesain apa-apa lagi karena udah nggak boleh kan. Tapi masjid untuk saya beli. boleh sebagai amal. Oke. Makanya saya ngedesain masjid sekarang untuk wali kota Pangkal Pinang, untuk pengungsi Iya, di iya. gempa Lombok. Ya, Karena imajinasi itu nggak boleh hilang. Jangan gara-gara Anda jadi pejabat birokrasi, hilang semua tentang manusianya. siapa Anda, kemanusiaan Anda, Lepas. anugerah yang Tuhan berikan ke Anda hilang kan? Saya nggak mau. Itu Makanya bagian kalau ada gaya. orang gaya gubernur gini amat, kan suka ada komen, ini gubernur gue kok gini amat gitu. Iya memang dulunya juga begitu. Yang membedakan saya dengan dulu cuma satu, Posisi aja jabat. bukan jadwal saya lebih sibuk. Gitu ya. Ya. Itu Bisa bagian bilang- mungkin juga stress release juga Kang Emil ya, di tengah rutinitas dan sebagainya. Saya lihat nih lukisan-lukisan Kang Emil di belakang. Nah, tadi musuhmu kan dirimu sendiri. Iya, iya. Saya merasa saya nggak bisa ngelukis gitu. Oke. Ternyata enggak. Ternyata coba gitu kan. Oke. Akhirnya September 2019 saya mulai. Mhm. Karena saya dilatih teori warna tapi tidak dalam bentuk kanvas kan. Warna untuk desain. Lama-lama ternyata saya menemukan kenikmatannya itu kalau melukis ya. Pikiran saya itu pindah ke situ kan. Jadi hilang ke warna apalah gitu. Tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu udah 3 jam. Tertransfer ke situ emosinya Ya. juga ya. Dan yang saya kaget, ternyata banyak yang mau beli. Saya kan nggak niat buat dijual. Pak, tapi Pak, saya bilang, oke lah, saya lagi bangun masjid ya di kampung istri saya. Kalau mau niatnya nyumbang
masjid buat kampung isi saya, membeli, makanya saya nggak kasih harganya, Bro. Tapi total saya udah jual hampir 1 miliar. Wow. Oh, saya bilang pensiun ada bahan lagi nih selain ngendorse. Saya ngelukis, Cosplay tadi belum? cosplay, jadi ada bahan buat entrepreneur dari dunia kreatif gitu. Di sisi Jadi ini kreatif stress itu. relief, tapi ternyata menghasilkan. Jadi kesimpulannya apa? Oh, lukisan mahal itu bukan karena orang jago lukis, tapi kadang-kadang siapa yang ngelukisnya gitu. Jadi sampai yang jelek pun diminta, kan investasi, nunggu saya mati kan, nanti mahal. Jadi kesimpulannya sampai hari ini saya gubernur, kemanusiaan saya tidak hilang. Anugerah imajinasi kreativitas saya salurkan dengan cara-cara baru. Saya ingin jadi apa adanya, tidak mau berubah kepribadian. Gaya saya dulu begitu ya, saya begitu aja. Iya, Kang. Thank you nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sejam kita ngobrol banyak banget. Nggak, saya tertarik yang Kang Emil tadi sebut soal orang perlu observasi, itu khas wartawan juga sih, harus ke lapangan. Persis, tapi ke lapangan aja nggak cukup, lo harus diam, hening. Ya tadi hasil observasi itu jadi referensi untuk menulis lebih angle, lebih kuat. Makanya investigative reporting kan lebih keren ya. Iya, karena dia ke lapangan. Ada visual yang dia rekam lalu disampaikan kepada publik. Dan posisi itu menurut saya untuk problem solving lebih holistik sih. Saya mah cuma berharap mudah-mudahan anak-anak itu melihat saya untuk semangat masuk ke dunia politik. Karena politik itu kan mulia. Menjadi tidak mulia karena beritanya didominasi oleh keburukan, sisi buruknya gitu. Kan sisi baiknya kan ada perubahan. Iya. Di zaman saya sekolah gratis. Oke. Saya sisihkan 1,7 triliun misalkan. Di zaman itu karena saya, politik juga kan? Iya, ada politik. Misalnya ada Patriot Desa. Di zaman saya reformasi birokrasi nggak KKN lagi. Jadi sebenarnya, tapi kan agak susah ya untuk diceritakan gitu kepada publik. Tapi poinnya itu, makanya saya bikin Jabar Future Leader dan lain-lain itu. Bagian dari Suatu hari saya enggak, minimal si mantan-mantan ajudan saya yang sekarang jadi apa akan muncul. tuh. Nah itu harapan kami juga sih, karena politik sekotor apapun itu mengubah banyak hal yang mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Dan Kang Emil Saya hadir di situ. doakan negeri ini tidak gaduh, itu aja. Asik. Tidak bertengkar. Kan Bung Karno bilang, zaman saya lebih mudah karena lawan penjajah, zaman kamu lebih susah karena Lawan sendiri. Itu kakek saya persis begitu. Kakek saya itu kan di penjara Belanda. Ya. Dia bilang, saya kalau ngelawan Belanda, pokoknya lahir batin. Tapi waktu dia perang lawan DITII, dia mendingan dia ngalah. Jadi dia mengungsi, bukan melawan gitu. Karena dia bilang, saya nggak bisa melawan bangsa sendiri. Nah hari ini gitu kita berada di persimpangan itu, sibuk berantem dengan diri sendiri gitu. Yang harusnya bisa dengan imajinasi tadi bersatu Makanya menyelesaikan politik banyak saya ini politik merangkul. Hari ini Kang, saya dibilang cebong iya, dibilang kadung juga iya. Ini gara-gara saya berlogika yang menurut saya benar gitu kan. Tapi ada sedikit kritisi ke pemerintah pusat. dianggap sebagai kadrun. Oh aslinya kadrun, sebelah sini bilang sekolah cebong. Jadi dunia Dikategorikan direduksi hanya tinggal 2. Saya nggak bisa, saya harus di tengah. Menurut saya kapan saya harus kritisi kanan saya kritisi, kapan saya kritisi kiri saya kritisi gitu. Dan itu Kang Emil jadi diri sendiri, itu yang paling mulia sih, penting. Dan merawat Dan itu tidak di posisi disukai apa. oleh semua orang, itu risiko juga. Kira-kira gitu. Siap Kang Emil. Atur nuhun. Atur nuhun saya. Makasih banyak. Mudah-mudahan